Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Eleni dengan NIM 05422517 dari Prodi Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sebelumnya saya sudah membuat ya program-program dengan kode-kode yang telah saya buat. Nah, di mana kode-kode ini sudah saya gabungkan. Awalnya dia dipisah ya, ada makanan, ada menu item, minuman, pesanan. Lanjut saya kasih yang gabungan saja. Oke, untuk yang pertama ada import Java UI dan import Java util. Nah, import Java UI ini digunakan untuk kayak baca dan tulis dari sebuah file yang kita buat. Terus yang Java util ini dia itu kayak scanner atau arrays gitu. Nah, terus selanjutnya ada abstract class menu item, dimana ini merupakan fungsi dari kerangka dasar nih dari semua item menu, baik dari makanan, minuman, dan diskon. Selanjutnya ada private string nama, private double harga, dan private string kategori. Ini tuh gunanya untuk menyimpan nama-nama ini untuk nama menunya, harganya untuk harga per itemnya nanti, kategorinya untuk kayak jenis makanannya ada makanan, minuman, dan diskon. Kemudian public menu items yang yang ada string nama, double harga, string kategori. Ini untuk digunakan saat objek dibuat, misalnya nanti namanya itu nasi goreng dengan harganya 15.000, kategorinya makanan. Public string get nama and return nama ini dibuat itu fungsinya tuh untuk mengambil dan mengubah nilai atribut dengan aman gitu. Nah, untuk yang public begitu juga dengan yang ini ya. Ini juga seperti yang public string get nama. Oke, untuk public abstract void tampil menu ini itu berfungsi untuk artinya tuh kayak setiap kelas turunan wajib untuk membuat fungsi tampil menu itu sendiri. Nah, dimana habis itu nanti ada dibuat nih kelas makanan extends menu item. Ini kelas makanan ini merupakan keturunan dari menu item. Turunan dari menu item itu, dan untuk kayak public makanan, string nama, double harga, string kategori, yang ini juga dibuat super nama, harga, kategori itu artinya tuh kayak akan mengirim nilai ke kelas menu itemnya ini. Nah, selanjutnya ini untuk sistem outline ini ada get nama, get harga, kategori itu yang membuat yang akan munculkan di layar nanti hasilnya gitu. Sama juga untuk kelas minuman, ini merupakan turunan dari menu item, sama yang ini juga sama seperti yang kelas makanan tadi. Kelas diskon extend menu item. Untuk kelas diskon extend menu item ini juga turunan dari menu item, dimana dia itu untuk representatif promo diskon yang akan kita buat, dimana persentase diskonnya misalnya 0,1 untuk 10%. Dia private double diskon. Jadi kalau untuk 0,1 itu diskonnya 10%, kalau 0,20% kalau dibuat 1 itu berarti untuk 100%. Lalu dibuat public diskon, ada string nama, double harga, string kategori, double diskon, tidak lupa untuk super nama, harga, kategori, dan bias diskon sama diskon. Lalu kita buat juga public void tampil menunya, dimana tuh kita kasih stem out prelim untuk muncul ya di hasilnya nanti di layar. Ada promo get nama, ada harga, terus kategori juga, terus diskonnya. Selanjutnya ada kelas menu. Nah, kelas menu ini digunakan untuk mengolah daftar dari menu restorannya, dan private playlist menu item daftar menu ini untuk menyimpan semua data-data makanan, minuman, dan diskon yang dibuat. Ada public menu, public void tambah item, dan untuk ini juga ada ya dibuat. Lalu ini sistem outline menu restoran. Ini untuk tampilan pada menu restoran nanti bagian atasnya gitu. Kemudian daftar menu sort, comparator comparing menu item get kategori ini fungsinya untuk mengurutkan menu berdasarkan kategori. Selanjutnya ada public menu item get item by nama, string nama, throw, item not found, exception. Ini untuk mencari menu sesuai nama yang kita buat. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul exception nih, item not found, exception. Lalu dibuat for menu item dari daftar menu. Ada if item get nama equals ignore cache return item. Nah, jelas netral nih item not found, item dengan nama, atas nama, dan bukan. Ada private alias menu item untuk daftar menu ya. Kemudian ada public void simpan ke file.
string nama file, di mana ada try, buffer writer, ini ada form, dan item, data menu, ada makanan, write, menulis makanan, get nama, get harga, get kategori, elif, ada elif, item instance diskon juga. Ini public void simpan ke filenya untuk menyimpan ke file ya, kayak makanan. Kalau misalnya makanan, terus kita buat namanya itu nasi goreng dengan harga 15.000, terus kategori makanan. Begitu juga dengan minuman, dapat minuman dengan teh obeng dengan harga 10.000, kategorinya minuman. Kemudian ini sistem out menu berhasil disimpan ke file. Ini untuk muncul ke layar nanti untuk hasilnya. Kemudian ada public void mode dari file, string nama file. Hampir sama seperti yang di atas tadi yang yang simpan ke file. Ya. Ada while line reader, plain line, ada string, part line, split, string tipe, part, string nama, double harga. Nah, mode dari file ini itu untuk membaca kembali menu dari file, menu txt-nya. Kemudian sama ada juga sistem out print-nya. Kemudian ada kelas pesanan. Kelas pesanan ini untuk menyimpan pesanan yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian ada dibuat private array list nama item, daftar pesanan, public void tambah item, ini untuk menambahkan menu ke pesanan. Public double hitung total, ini dibuat ya double total dengan 0, double total diskon 0, per menu item daftar pesanan. Dimana nanti ini akan cara kerjanya itu menjumlahkan harga semua item, kemudian jika ada diskon, maka di sini ini dibuatkan item instance diskon. Jika ada diskon maka dia akan dikurangi. Untuk public void tampil stroke, dimana setelah pilihnya dibuat seperti ini stroke pesanan. Tampil stroke ini untuk menampilkan daftar pesanan dan total bayarnya nanti. Kemudian juga ada public void simpan stroke ke file dengan string nama file. Ini fungsinya untuk menyimpan stroke ke contohnya kayak stroke 1 txt, stroke 2 txt. Kemudian dimana nanti dia akan memunculkan makanan, ada harga, minuman juga, minuman ada namanya, terus ada harganya. Kalau ada diskon muncul nama menunya, harga, begitu juga total diskon yang didapat. Ya, jika habis kita kasih sistem outprint, maka akan muncul stroke berhasil simpan ke file jika berhasil. Lalu kalau tidak bisa akan muncul error menyimpan stroke. Kemudian ada class item not found exception extend exception. Ini fungsinya untuk kalau ada error khusus jika menu itu tidak ditemukan. Jadi tidak ada error kalau menu yang kita masukkan tidak ditemukan. Kemudian ada public class tugas 3 pemrogram desktop ini dari nama file yang kita kasih. Kemudian ada private menu, sambil menu, private scanner, scanner and scanner, private in stroke counter 91. Nah, kemudian ada public static void main string args. Ini fungsinya untuk mengontrol menu utama pada program yang telah dibuat tadi. Kemudian ini menu-menunya itu akan dengan sistem outprint ini untuk ngeprint hasilnya nanti. Ada menu judul ya, kayak judul gitu, menu utama restoran, di mana nanti ada muncul nomor 1 tambah item menu, nomor 2 tampilkan menu, nomor 3 terima pesanan, nomor 4 sistem simpan menu ke file, nomor 5 lihat stroke pesanan, dan nomor 6 keluar. Kemudian terakhir ada pilih opsi. Ini merupakan pilihan ya, nanti dia akan per scanner. Ini dia akan di switch tampilan. Lagi 1 tambah item menu, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kalau yang untuk disimpan dua kalinya, dia akan ke menu .txt. Dan ada pilihan tidak valid jika ada kesalahan. Untuk private static void tambah item menu ini, itu fungsinya untuk ketika kita ingin menambahkan menu, di mana nanti hasilnya akan step out print akan keluar di layar dengan penampilan seperti ini. Pilih jenis item, 1 ada makanan, 2 minuman, 3 diskon. Nanti kita bisa memilih dari ketiga ini. Ini untuk sistem out print namanya, untuk harga, begitu juga untuk diskon. Nanti hasilnya itu kan ada nama makanannya, ada makanan kan nanti, terus ada nama makanan kita bisa nasi goreng, harga yang bisa 15.000, kategori itu makanan, begitu juga dengan minum. Kemudian kalau kita pilih, kan tadi sini ada diskon ya, nomor 3 diskon nih, 3 diskon. Kalau kita pilih diskon nanti itu akan muncul seperti ini, diskon dalam desimal 0,1 untuk 10%. Seperti penjelasan sebelumnya ya, kalau kita buat 0,1 berarti 10%, 0,2 kalau kita buat 1 berarti 100%. Ketik void terima pesanan. Nah, ini fungsinya kita sebagai pengguna ini kan untuk mengetik nama makanan, lalu sistem kita buat itu akan mencari menu, jika ada maka pesan tersebut akan masuk. Nih, sistem outprint masukkan nama item, atau jika sudah selesai kita ketik selesai nantinya. Nah, ini ada sistem outprint item nomor pesanan. Lalu ada exception, tidak ada. Kemudian ada pesanan tampil stroke. Ini untuk kita perlu simpan stroke ke file. Jika ya kita buat ya, maka nanti akan muncul tuh stroke pemesanannya. Nah, stroke itu akan disimpan dengan nama file plus nama file nama ketik. Lalu kemudian ada private static void lihat stroke pesanan. Di sini dia berfungsi untuk untuk menampilkan daftar file stroke itu, lalu kita membaca isinya. Kalau tidak ada, sistem akan muncul tidak ada file stroke yang ditemukan.
Kemudian jika kita buat daftar file strip ini akan muncul strip out prelin dengan strip file plus namanya nanti. Juga dengan ini file stripnya nanti. Sudah sampai di akhir kode-kode yang telah dibuat. Dimana terakhir kita buat catch number format exception, system out prelin, input tidak valid. Kita runkan, muncul seperti ini ya. Ini dia menu utama restoran, sama seperti tadi ya, seperti ini tadi yang telah dibuat. Ini sama kan, ada 1 tambah item menu, 2 tambah item menu, 3 tambah pesanan, 4 simpan menu ke file, 5 lihat skor pesanan, 6 keluar. Kita pilih opsi. Kita akan buat tambah item menu dulu. Klik 1. Pilih jenis item, 1 makanan, 2 minuman, 3 diskon. Kita pilih makanan dulu, tulis 1. Kita buat namanya. Nasi, tunggu usah, kita buat seblak. Seblak dengan harga 20.000. Oke, itu sudah masuk ya. Kita buat lagi tambah item menu, kita klik 1. Pilih 1 lagi. Kita buat 2 minuman. Sudah siap untuk untuk menambahkan item temennya. Langsung saja. Oh iya, saat diskonnya belum. Ketik juga. Kita buat untuk nasi goreng untuk seblak. Untuk seblak harganya tadi 20.000. Kategori diskon. Nah, kategorinya makanan. Diskonnya kita buat 0,1%. Nah, sudah. Coba lagi. Kita buat ini lava dengan harga 22.000. Sekarang oke, selanjutnya kita akan tampilkan menu, maka kita ketik 2. Kita lihat, nah seperti ini hasilnya, seperti yang tampilkan. Sekarang ada seblak dengan kategori makan. Seblak batagor siomay, mie lava, teoben, teh tarik, air mineral, es jeruk, ada harga sampingnya, ada kategorinya. Terus ada promo untuk 2 makanan, yaitu seblak harganya 20.000. Makanan dan diskonnya, kemudian begitu dengan mie lava. Untuk situ tampilan menu, kita terima pesanan. Masukkan nama item atau selesai. Kita pesan seblak. Pesanan, itu kita pilih pesan mie lava. Kemudian kita pesan batagor, air mineral, es jeruk, terus jeruk. Lalu kita klik selesai jika sudah selesai. Nah, keluar totalnya ya. Struk pesanan dengan seblak harga 20.000, mie lava 20.000, batagor 15.000, air mineral 1.000, es jeruknya ada 12.000. Simpan struk ke file ya. Kemudian kita pilih nomor 4. Maka menu jelas ya, nih menu berhasil simpan ke file menu txt. Kemudian kita lihat struk pesanan. Nama struknya 1, struk file kita ingin lihat 1. Kita keluar ini. Isi file struk 1 txt, struk pesanan ada makanan, seblak, mie lava, batagor, air mineral, es jeruk sesuai dengan harga apa yang telah kita buat. Oke. Kemudian jika sudah selesai kita ketik 1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan baik kode-kode yang telah saya buat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.